Baik, bismillahirrahmanirrahim. Eh, Sore ini kita akan bahas tentang metode secant ya. Metode secant ini merupakan metode terbuka ya, sama seperti metode Newton-Raphson yang minggu lalu kita bahas ya. Nah, metode secant ini hadir sebagai solusi dari masalah yang mungkin ditimbulkan oleh metode Newton-Raphson ya. Karena metode Newton-Raphson itu punya kekurangan ya. Kekurangan metode Newton-Raphson itu adalah ini, the evaluation of the derivative gitu. Jadi kalau kita ingat kembali metode Newton-Raphson itu, si pembaginya itu kan turunan ya, turunan pertama dari suatu fungsi gitu. Kenapa itu menjadi masalah? Ya karena tidak semua fungsi bisa kita cari turunannya dengan mudah gitu ya. Ya kalau fungsi yang kemarin dicontoh gitu ya, yang sederhana mungkin kita bisa dengan mudah ya mencari turunannya gitu. Tapi kalau nanti persamaannya atau fungsinya sudah rumit gitu ya, mungkin sulit ya mencari turunan itu gitu. Nah sehingga di sini solusinya adalah, atau jalan keluarnya, pencarian turunan yang ada pada metode Newton-Raphson itu diaproksimasi ya, atau didekati ya, dihampiri dengan selisih terbagi hingga backward. Nah, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia mungkin gitu ya, selisih terbagi berhingga backward itu mundur ya, mundur gitu. Jadi turunan pertama itu kan tiada lain menggambarkan gradien garis singgung ya, gradien garis singgung gitu. Dan gradien suatu garis itu kan tiada lain adalah ya pembagian antara perubahan vertikal dengan perubahan horizontal ya. Jadi di sini ada perubahan f dibagi dengan perubahan x ya. Nah, jadi ini sama aja dengan gradien ya kan, gradien suatu garis. Dan kenapa ini disebut aproksimasi? Ya karena sebenarnya sukunya kalau kita turunkan dari deret Taylor ya, itu kan banyak suku yang kita hilangkan ya, kita hapus. Makanya ini aproksimasi, sebenarnya bukan nilai yang sebenarnya gitu ya. Dan kenapa disebut mundur? Karena di sini kita kurangkan, kan kita fokus kita ada di xi sebenarnya kan. Fokus kita ada di xi. Cuman di sini kita memperhitungkan satu titik sebelum xi ya. Jadi makanya di sini namanya xi min 1 gitu ya. Xi min 1. Berarti ini satu nilai x sebelum nilai ke xi gitu ya. Karena nanti aproksimasi turunan itu ada juga yang forward ya, ada juga yang maju gitu. Jadi di sini bukan xi min 1 tapi xi plus 1 gitu ya. Oke, kenapa di sini kita pilih yang xi min 1? Karena nilai x di sini kan nanti adalah estimasi akar ya kan. Jadi xi itu berarti estimasi akar sekarang, xi min 1 itu berarti estimasi akar sebelumnya gitu. Kita tidak menggunakan informasi xi plus 1 ya, atau pencarian akar setelahnya ya, karena itu yang akan menjadi tujuan kita, makanya di sini mundur gitu. Nah, kalau kita substitusikan formulasi ini ya, aproksimasi ini ke persamaan 6.6 ya. 6.6 itu apa? Itu adalah persamaan Newton-Raphson ya. Kalau kita lihat kembali, nah ini kan persamaan 6.6 kan formulasi dari metode Newton-Raphson ya. Jadi xi plus 1 atau estimasi akar berikutnya itu adalah estimasi akar sebelumnya dikurangi dengan nilai fungsi di titik xi dibagi dengan turunannya gitu kan. Ini adalah formulasi Newton-Raphson.
Nah, kita substitusikan tuh yang f aksen tadi ya, aproksimasi yang backward tadi itu ke persamaan ini, ke persamaan 6.6 ya. Nanti hasilnya akan menjadi persamaan 6.7 ini ya. Jadi kalau maaf, ini internetnya tiba-tiba mati, nggak stabil ya. Tadi sampai mana ya? Tadi udah saya udah ke formulasi Newton-Raphson ya. Sudah. Saya nggak tahu nih kapan matinya. Halo, suara saya terdengar? Halo? Oh, terdengar ya. Oke. Saya lanjut ya. Jadi seandainya formulasi ini nih, yang f aksen yang backward ini kita substitusikan ke formulasi Newton-Raphson ya, dimana turunan pertama dari suatu fungsi itu adalah pembagi ya di sana. Nanti hasilnya jadi persamaan 6.7 ini ya. Di sini saya nggak akan menguraikan. Ini akan jadi latihan nanti ya, setelah penjelasan saya. Di akhir nanti ini bagian dari latihan pada pertemuan ini ya. Silahkan kalian coba turunkan persamaan metode secant ini ya, dimana substitusikan ini ke formula dari metode Newton-Raphson ya. Oke. Nah, bagaimana sih gambaran metode secant itu? Nah, gambarannya seperti pada gambar ini ya. XI-1 itu menggambarkan estimasi akar sebelumnya, dan XI itu menggambarkan estimasi akar sekarang ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Jadi kita mau mengestimasi akar berikutnya itu kita menggunakan informasi dari estimasi akar sebelumnya, dua sebelumnya ya. Jadi estimasi akar ke I dan XI-1 gitu ya. Jadi untuk mengestimasi akar berikutnya itu kita gunakan dua estimasi akar sebelumnya gitu ya kira-kira ya di sini. Nah, ini yang membedakan dengan di Newton-Raphson ya. Kalau Newton-Raphson kan XI plus 1 itu hanya ditentukan oleh satu informasi, yaitu XI ya kan. Tapi kalau di metode secant, di sini kita butuh dua informasi sebelumnya, yaitu XI dan XI-1. Dimana ilustrasinya yang ada pada gambar ini, XI-1 di sini, XI-nya di sini, fxi-1 di sini ya, dan fxi di sini gitu ya. Karena di sini kita tidak hanya butuh xi-nya dan xi-1, tapi nilai fungsinya ya di sini. Ada fxi-1 dan juga fxi. Jadi nilai fungsinya juga ya. Dan ilustrasinya garis secant, kan ada istilah garis singgung ya, ada juga istilah garis potong ya. Nah, garis potong inilah bahasa Inggrisnya garis secant ya istilahnya. Garis yang memotong grafik yang warna biru ini di dua titik gitu ya. Kan kalau garis singgung definisinya garis yang menyinggung grafik di satu titik gitu kan. Nah, kalau titiknya dua itu namanya garis potong ya, bukan garis singgung gitu. Nah, ini maksudnya. Dan titik potong antara garis potong ini dengan sumbu X ya di sini, itulah XI plus satunya. Jadi ini adalah XI plus satunya di sini. Jadi XI plus 1 itu dihitung berdasarkan dua estimasi akar sebelumnya ya, XI dan XI min 1 ya. Oke. Nah, sebenarnya limit itu kan ya ketika kita, kalau kalian belajar turunan ya di kalkulus,
kalkulus 1. Turunan itu kan bisa dihitung dengan limit ya kan, limit dimana delta x-nya atau h-nya yang mendekati 0, dimana h itu kan selisih antara dua titik ini nih, xi dan xi-1. Ini kan ada nilai selisih ya. Nah, ketika selisihnya ini mendekati 0, maka itu sama dengan limit ya. Maksudnya limit selisih ini mendekati 0 itu sama dengan turunan gitu ya. Nah, di sini karena ya di sini tidak mendekati 0 ya, makanya hasilnya juga mendekati turunan ya, bukan sama persis seperti nilai turunan gitu. Tapi mendekati turunan gitu ya. Atau gini ya, limit dari garis potong itu ketika selisih antara kedua titiknya mendekati 0 itu sama dengan turunan gitu, sama dengan garis singgung ya. Oke. Pokoknya ini ada hubungan lah. Nanti kalian buka-buka lagi tentang konsep apa sih garis singgung di kalkulus gitu ya. Itu asal usulnya dari garis potong gitu ya. Garis yang memotong grafik di dua titik gitu. Dan ini adalah metode secant ya. Jadi metode secant ini sekali lagi adalah alternatif dari metode Newton-Raphson ketika fungsi yang mau kita cari turunannya itu tidak mudah gitu. Oke, kita coba lihat contohnya. Di sini ada use the secant method ya. Gunakan metode secant untuk mengestimasi akar fx sama dengan ya fungsinya sama seperti yang dibahas di metode Newton-Raphson ya. E pangkat minus x dikurangi x ya. Dan di sini nah, start with initial estimate. Jadi kita butuh dua estimasi sebelumnya ya, dua estimasi akar sebelumnya. Di sini ada xi min satunya 0 dan x0-nya ini xi ya, x0-nya xi. Ini xi min satunya. Kenapa min 1 aja, nggak ada i-nya ya, karena kalau i-nya 0 ya, berarti i min 1 itu kan 0 dikurangi 1 min 1 ya. Jadi di sini adalah xi min 1, ini xi-nya ya. Masih diiterasi ke 0 ini. I-nya 0 gitu ya. Di 0 dan 1 ya. Ini adalah dua estimasi akar sebelumnya. Dan akar yang sebenarnya itu adalah 0,567 sekian-sekian ya. Nah, di iterasi pertama kita gunakan dua informasi estimasi akar ini untuk menghitung x1 ya, xi plus satunya ini, x1 ya. Dan sebelum itu kita harus menghitung nilai fungsinya dulu ya kan, fx min satunya berapa, berarti f0 ya kan, x min satunya 0 ya, berarti fx min satunya berarti f0 ya. Jadi tinggal 0 dimasukkan ke fungsinya ya. Jadi f pangkat min 0 dikurangi 0, itu hasilnya 1 ya. Kemudian kita hitung juga nilai fungsi yang kedua, itu fx0 atau f1 ya. F1-nya itu hasilnya minus 0,63212 ya. Oh ya, kalian udah bisa ngitung pakai kalkulator ya, eksponensial. Ya, minggu lalu saya minta kalian untuk mengecek sendiri kalkulator yang kalian punya untuk menghitung eksponensial ya menggunakan kalkulator. Bukan kalkulator HP, bukan, pokoknya kalkulator gitu. Oke. Nah, setelah kita hitung dua nilai fungsinya, maka kita hitung x1-nya. Tadi kan rumusnya ada xi ya dikurangi ini fxi dikali selisih antara dua nilai x ya. Kemudian dibagi dengan selisih antara nilai fungsinya ya. Gitu. Bentar, ini informasi koneksi saya kurang stabil nih. Cek masih terdengar? Oke, saya lanjut ya. Oke. Ya, jadi ini xi ya. Xi-nya 1 berarti dikurangi. Ini adalah fxi. Ini i-nya 0 ya, i-nya 0 ya. Jadi x0 dikurangi fx0 kemudian dikali selisih antara dua nilai x ya, yaitu x min 1 dan x0 0 dikurangi 1 dibagi dengan 1 dikurangi 1 ini apa tadi, fx
min 1 ya. Ini nih, selisih antara ini dikurangi ini gitu. Jadinya plus nantinya ya. Ini tinggal diselesaikan, dihitung aja. 0 dikurangi 1 min 1, nanti kali ini jadi positif, ini jadi positif juga, dihitung dan hasilnya adalah 0,61270 ya. Kalau kita hitung epsilon t-nya karena nilai yang sebenarnya sudah diketahui, hasilnya adalah 8% ya, errornya. Galat yang sebenarnya. Kemudian di iterasi yang kedua, nah di sini x ini x yang asalnya x i-nya berarti 1 ya. I-nya 1. Berarti xi min 1-nya itu adalah x0 dan xi-nya berarti x1 gitu. Jadi kayak kita maju satu langkah ya. Kalau sebelumnya kan x1 itu dihitung dari x min 1 dan x0. Dapatlah x1. Nah, di iterasi yang kedua kita mau mencari x2. Ketika kita mau mencari x2, kita butuh dua estimasi akar sebelumnya, yaitu x1 dan x0 gitu. Gitu konsepnya ya, jadi maju gitu. Nah, sebelum kita masukkan ke formula, kita hitung dulu nilai fungsinya. Ini f1 ya. Ini f dari 0,61270 ya. Ini nilai fungsinya. Terus kita masukkan ke formula dari metode secant. Hasilnya adalah, ini adalah estimasi akar berikutnya ya, 0,56384 dan galatnya 0,58% ya. Kalau kita lihat galatnya menurun ya, dari 8 menjadi 0,5%. Di iterasi yang ketiga berarti kita mau mencari x3 dan kita gunakan dua estimasi akar sebelumnya, yaitu x2 dan x1 ya. Caranya sama ya. Setelah kita hitung nilai fungsinya, kita masukkan ke formula metodenya secant dan kita dapatkan di sini epsilon t-nya lebih kecil lagi 0,0048% ya. Ya, nanti selama ya kapan berhenti ya itu tergantung ya, apakah ada epsilon s diketahui atau tidak gitu ya. Tapi sampai sini juga sudah dianggap kecil ya. Makanya di sini sebagai contoh hanya sampai iterasi yang ketiga ya. Oke. Nah, itulah tadi bagaimana kita menggunakan metode secant untuk mencari akar. Jadi ya sedikit berbeda dengan metode Newton-Raphson ya. Karena metode Newton-Raphson itu kita hanya butuh satu estimasi akar sebelumnya ya. Kalau metode secant 2 ya, karena konsepnya garis potong ya. Kalau metode Newton-Raphson itu konsepnya garis singgung ya. Jadi cukup satu gitu. Oke. Nah, bahasan berikutnya di sini, apa sih perbedaan antara metode secant dengan metode posisi palsu ya. Kalau kita amati formulasi dari kedua metode ini, yaitu metode secant dan metode posisi palsu, itu identical katanya, sama persis ya. Sama persis ya. Dari suku-suku yang adanya itu sama persis ya. Nah, both use to initial estimate ya. Metode posisi palsu kan metode tertutup ya. Masih ingat ada XL dan XU ya, XL yang batas bawah dan XU sebagai batas atasnya ya kan. Jadi untuk mencari XR ya, kita butuh XL dan XU gitu ya. Jadi kedua metode ini membutuhkan dua nilai awal ya, to compute an approximation, untuk menghitung sebuah aproksimasi dari gradien fungsi ya. Oke, itulah, itu salah satu kesamaannya ya. Nah, perbedaannya, a critical difference, nah, ini perbedaan utamanya itu adalah bagaimana one of the initial values ya, bagaimana salah satu dari kedua nilai ini itu diubah oleh estimasi akar yang baru gitu, oleh estimasi akar yang baru gitu ya. Nah, recall that. Nah, kalau kita ingat kembali ya,
metode posisi palsu itu, ya, masih ingat nggak konsep metode posisi palsu itu? Jadi kita amati akar yang sebenarnya, kita amati nilai fungsi dari batas bawah dan batas atasnya itu ya, mana nilai fungsi yang lebih mendekati 0 gitu kan, masih ingat ya. Seandainya batas bawah fxl ya yang lebih mendekati 0 dibandingkan dengan fx, itu artinya si akar persamaannya itu lebih dekat dengan xl. Makanya xl yang diubah-ubah gitu, xu-nya tetap kan gitu ya. Nah gitu ya, nanti kalian buka-buka lagi tentang metode posisi palsu ya. Nah, jadi kalau kita ingat kembali metode posisi palsu, katanya estimasi akar yang terakhir itu akan mengganti whichever the original values, akan mengganti nilai apapun ya yang dihasilkan oleh nilai fungsi yang tandanya sama, yaitu fxr gini. Atau ya intinya gini, kalau fxl misalnya yang lebih dekat dengan 0, maka si xr-nya akan mengganti xl gitu, atau xl-nya akan diganti oleh xr gitu ya. Tapi kalau fxu yang lebih dekat dengan 0, maka xu yang diganti dengan xr, dan itu satu arah aja ya. Jadi kalau yang kirinya yang diubah pertama kali, berarti kesananya terus yang kiri gitu ya. Dan sebaliknya, kalau yang xu yang diganti oleh xr, maka yang terus aja yang xu pada iterasi berikutnya, xu yang terus digeser gitu kan. Nah, sebagai akibatnya the two estimate always break it. Jadi dua estimasi akarnya itu dia akan selalu mengurung akar yang sebenarnya gitu kan. Karena metode posisi palsu itu kan xl dengan xu itu harus kita pastikan dia mengurung akar ya. Nilai fungsinya berbeda tanda gitu kan kedua-duanya, untuk memastikan ada akar di antara xl dan xu gitu. Nah, itu yang metode posisi palsu ya. Nah, sehingga dia selalu konvergen ya. Kalau metode posisi palsu itu kan selalu konvergen. Nah, sebaliknya ya, in contrast, metode second ini dia akan mengganti nilai dalam urutan yang strict gitu ya. Jadi nilai xi plus 1 itu akan menggantikan posisi xi ya. Dan xi akan menggantikan posisi xi min 1 gitu ya. Masih ingat ya? Jadi x2, ketika kita menghitung x2 itu berarti kita gunakan x1 dan x0 gitu ya. Yang asalnya ketika kita menghitung x1 itu dari x0 dan x min 1 gitu kan. Jadi mengganti dua estimasi akar sebelumnya. Jadi di sini intinya terdapat perbedaan pada cara bagaimana estimasi akar yang baru itu mengganti estimasi akar sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian perbedaan keduanya, karena di metode posisi palsu itu dua estimasi akar sebelumnya itu tidak ada keharusan harus mengurung akar, maka hasilnya boleh jadi divergen ya. Boleh jadi divergen. Jadi kalau kita lihat ilustrasi dari metode second ya, xi dan xi min 1 itu tidak ada keharusan mengurung akar ya. Lihat, akarnya kan ada di sebelah kiri dan dia ada kedua-duanya di sebelah kanan ya. Nilai fungsinya dua-duanya positif ya. Kalau dua-duanya positif kan berarti tidak ada akar di situ ya. Karena tandanya sama ya. Nah, gitu. Jadi metode second ini ada kemungkinan divergen ya. Ya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan lah. Metode posisi palsu itu kelebihannya dia selalu konvergen. Meskipun boleh jadi pada suatu kondisi dia lambat konvergennya ya. Dan juga dia kekurangannya ya kita harus memastikan ada akar kan gitu ya. Tapi kalau metode
secant itu ya kelebihannya nggak ada syarat harus mengurung akar gitu, meskipun konsekuensinya ada kemungkinan konvergen ya. Tapi ketika kemungkinan divergen, tapi ketika konvergen biasanya lebih cepat gitu aja. Nah, ini adalah perbandingan konvergensi antara kedua metode ya, metode secant dan metode posisi palsu ya. Di sini gunakan metode posisi palsu dan metode secant untuk mengestimasi akar dari ini fungsi fx sama dengan ln x ya. Nah, ini juga sama ya, kalian coba pelajari di kalkulator ya, bagaimana menghitung ln itu ya. Di kalkulator ada tombol ln ya. Nah, di sini kita mulai komputasinya itu dengan dua nilai sebelumnya ya, dua tebakan sebelumnya itu XL dan XU ya. Kalau dalam metode secant namanya XI-1 itu XL dan XU-nya itu XI-nya. Sini nilainya 0,5 dan 5 ya. Nah, sekarang kita awali dari metode posisi palsu dulu ya. Metode posisi palsu ini ya berarti kita harus mengecek ya apakah di antara nilai fungsinya ini positif dan atau negatif ya. XL dan XU ini kalau berbeda tanda berarti pasti ada akar ya. Nah, kemudian ya anggaplah udah dicek ya, pasti ada akar di situ. Terus kita hitung XR ya. Nah, kita hitung XR ya. Masih ingat ya cara menghitung XR di metode posisi palsu? Nanti silahkan dibuka-buka lagi. Oke, jadi XR-nya adalah ini. Di iterasi pertama ya, 1,8546. Di iterasi kedua ini. Iterasi ketiga ini. Oh, maaf. Kendala jaringan lagi ya. Tadi sudah sampai mana ya? Kalau ini udah tadi ya? Yang ini udah? Sampai mana tadi saya? Yang hilangnya. Masih ingat? Tabel ini. Oh, oke. Saya lanjut di sini ya. Jadi ini adalah XL dan XU di iterasi pertama, terus kita hitung XR ya, 1,8546. Ternyata ya lihat kalau kita lihat ya, di iterasi pertama, kedua dan ketiga ini hanya XU yang berubah. Ya, ini ciri-ciri dari metode posisi palsu ya. Antara XU-nya yang berubah terus atau XL-nya yang berubah terus gitu. Hanya satu arah gitu ya. Dan ini adalah nilai XR-nya. Kalian lihat kembali formula dari metode posisi palsu, gimana cara mendapatkan nilai XR ini ya. Oke. Dan hasilnya ini konvergen ke akar yang sebenarnya itu 1. Jadi akar yang sebenarnya dari ln X ini adalah 1 ya. Dan kalau kita lihat di sini 1,8, 1,2, 1 ya, mendekati 1 ya. Kalau kita teruskan ini akan mendekati 1 ya. Ini metode posisi palsu ya. Sebentar. Oke, nah ini adalah perbandingan secara grafik. Oh, ini metode secant dulu ya. Yang metode secant ini. Ini adalah XI-1 di iterasi pertama dan XI-nya adalah 5. Terus kita cari XI plus 1 ya hasilnya ini. Terus nanti di iterasi yang kedua XI plus 1 ini jadi XI. Dan XI yang sebelumnya jadi XI-1. Terus kita hitung XI plus 1 yang baru ya. Hasilnya minus 0,10438 ya. Dan hasilnya divergen ya. Jadi perbandingannya itu seperti pada gambar ini. Oke, kita coba ulas. Kita lihat dulu ya konsep metode posisi palsu dengan metode secant itu secara ilustrasi grafik A dan B ini sama aja ya. Karena rumusnya juga sama aja ya. Jadi estimasi akar yang baru itu adalah
titik potong antara garis potong ya dengan sumbu X gitu ya, dengan sumbu X kan metode secant itu garis potong ya. Nah di metode posisi palsu juga sama ya, sebenarnya garis potong titik potong terhadap sumbu X itu adalah XR. Cuma perbedaannya pada bagaimana mengupdate kalau di metode posisi palsu XL dan XU nya jadi seperti ini ya. Jadi setelah dapat XR ini berarti kita akan dapat XR berikutnya yang ini ya. Karena XU nya yang berubah ya. Ya, XU nya yang berubah ya. Nah, kalau yang metode secant itu ilustrasinya seperti ini ya. Jadi XI-1 asalnya di sini, XI-nya di sini, nanti dapat XR-nya di sini atau XI plus 1 ya, dan XI plus 1-nya akan jadi XI, kemudian yang asalnya XI jadi XI-1 ya. Terus kita tarik garis dan titik potong terhadap sumbu X-nya di sini. Karena di sini nggak ada keharusan mengurung akar ya, dan ini hasilnya divergen ya. Dia malah menjauh dari ini nggak stabil lagi nih. Malah menjauh dari akar yang sebenarnya. Oke. Gitu ya perbandingannya. Nah nih, meskipun metode secant ini boleh jadi divergen, tapi ketika dia konvergen itu biasanya ya lebih cepat ya daripada metode posisi palsu ya. Nah, contohnya dalam gambar 6.9 ini menunjukkan bagaimana superiornya metode secant ya dibandingkan dengan metode posisi palsu. Mana grafik 69? Oh, ini ya. Ya, grafik 6.9 ini adalah perbandingan error ya untuk menyelesaikan fungsi ini f pangkat min x dikurangi x ya. Perbandingan dengan semua metode ya. Cek. Oh, ini internetnya. Cek, terdengar suara saya? Oke. Oh, terdengar ya. Oke. Saya lanjut ya. Nah, ini adalah grafik perbandingan error ya untuk menyelesaikan masalah ini f pangkat min x dikurangi x ya. Untuk 4 metode ya. Ada metode bagi 2, ada metode posisi palsu, ada metode Newton-Raphson, ada metode secant. Kalau kita lihat perubahan tajam itu sebenarnya ada di metode Newton-Raphson ya. Lebih baik dibandingkan dengan metode secant. Jadi idealnya memang kalau kita bisa dengan mudah mencari turunan dari fungsi, ya gunakanlah metode Newton-Raphson ya. Karena kalau kita lihat di sini bagaimana superiornya metode Newton-Raphson dibandingkan dengan metode yang lainnya. Tapi ketika fungsinya itu kita sulit mencari turunannya, maka metode secant itu jadi alternatif. Ya kan? Kita lihat di sini bagaimana metode secant lebih baik daripada metode posisi palsu dan metode bagi 2 ya. Itu poinnya. Jadi ketika semuanya konvergen ya, metode Newton-Raphson itu ranking 1, secant ranking 2, posisi palsu ranking 3, dan bisection ranking 4. Itulah kalau diurut ya. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau tanya sebelum saya lanjut? Oh ya, sebelum saya lanjut, di sini saya mau menunjukkan perhitungan Excel-nya dulu ya. Jadi masalahnya yang ini fx e pangkat min x dikurangi x ya.
ya ini jadi xi-1 ya, sesuai dengan konsepnya aja ya, xi-1 dan xi. Terus kita hitung fxi-1 dan juga fxi-nya. Nanti kita akan mencari xi plus 1-nya, terus kita hitung epsilon t-nya ya. Nah, di sini di iterasi yang ke-0, xi min 1-nya 0 dan x 1-nya 1 ya. Cek. Ini internet saya bermasalah lagi. Oke, mohon maaf. Cek. Terdengar suara saya? Oke. Ya, jadi kita bikin beberapa kolom di sini. xi min 1, xi, xi min 1 dan fxi, kemudian ada xi plus 1 ya. Dan terakhir ada kolom error ya, epsilon t. Asalnya ini 0 dan 1. Kemudian kita hitung nilai fungsinya. Kita hitung juga nilai fungsi dari xi. Terus kita hitung fxi plus 1 menggunakan formula dari metode second ya. Terus kita hitung errornya. Ini sama dengan yang tadi ya, 8, oke. Mana tadi? Ini ya. 8,0% ya. Nah, ini 8,0% ya. Kalau dibulatkan saja satu digit ya. Terus di iterasi yang kedua, xi min x yang asalnya xi jadi xi min 1 dan f yang xi plus 1-nya jadi xi. Nah, ini ya. Jadi kolom ini sama dengan sel yang ini, xi plus 1 di iterasi sebelumnya ya. Ini tuh lihat sama dengan xi plus 1 di iterasi sebelumnya gitu. Ini ini sama dengan xi gitu ya. Ini sama dengan itu. Oke. Nanti hitung fxi min 1, hitung fxi, terus xi plus 1 yang barunya jadi berapa. Kalau formula ini bisa di drag ya yang ini. Nah, cuma untuk yang ini dan ini di awal harus manual dulu ya. Karena beda sama ini. Ini kan gak ada rumusnya nih yang ini. Tapi yang ini pakai rumus nih, biar nanti bisa di drag otomatis gitu. Dari iterasi kedua ke bawah ya. Hitung errornya. Dah, ini 0,58% ya. Nah, sama dengan yang ini, 0,8%. X2-nya 0,56 ini ya. 0,5634 ya. Kalau dibulatkan ini 634 ya. Oke. Nah, di iterasi yang ketiga, nih epsilon t-nya 0,0048 ya. Kalau dibulatkan ke 4 digit. Dan kalau diteruskan sampai iterasi yang berikutnya, oh ya, ini hanya penomoran iterasi aja ya. Tadi ini kalau di buku ini iterasi 1 ya. Oke, biar sama aja ya. Ini iterasi 1, 2, 3, 4 ya. Oke, seandainya kita teruskan sampai iterasi keempat, errornya lihat pangkat ya ini berarti 10 pangkat minus 6 ya. Jadi nolnya banyak. Dan ini adalah hasil akhir dari iterasi estimasi akar di iterasi yang keempat ya, 0,5671431 lihat. Akurasinya bisa mendekati dari akar ini ya. Oke. Dan ini adalah ilustrasi grafiknya. Jadi akar yang sebenarnya memang di 0,5 lebih ya. Dan masih kurang dari 0,6 dan akurasinya ya ini 0,5671439 ya. Oke. Jadi itu perhitungan pakai Excel. Nanti kalian silahkan coba sendiri. Saya nggak akan ngasih file Excelnya. Silahkan dicoba aja. Tadi udah saya tunjukkan bagaimana caranya. Nah, di sini saya akan masuk ke modifikasi dari algoritma second ya. Oke, nah ini modifikasi ya.
rather than using two arbitrary values to estimate the derivative, ya. Daripada kita menggunakan dua nilai sembarang untuk mengestimasi turunan, ya. An alternative approach, ya. Satu pendekatan alternatif, ya. Itu kita menggunakan atau melibatkan ini perturbasi fractional perturbation, ya, perturbasi pembagian, ya, dari variabel tak bebas, ya, independen untuk mengestimasi f aksen x, ya. Jadi f aksen x itu kita aproksimasi dengan formula ini, gitu ya. Sebenarnya ini kan delta x, ya, gitu ya. Jadi xi plus delta x, fxi plus delta xi dikurangi fxi dibagi dengan delta xi. Kan asalnya itu ini fxi min 1, ya, dikurangi fxi dibagi dengan fxi min 1 dikurangi fxi, gitu ya. Dikurangi xi, ya. Xi min 1 dikurangi f. Jadi perubahan vertikal dibagi perubahan horizontalnya. Nah, perubahan horizontalnya di sini kita ubah, yang asalnya xi min 1 dikurangi xi, ya udah ganti aja dengan delta x, ya. Karena itu pada prinsipnya adalah selisih antara dua titik, gitu kan, ya. Selisihnya berapa, ya kita notasikan dengan delta x, gitu. Dimana semakin kecil nilai delta x ini, ya semakin akurat hasilnya, gitu konsepnya, ya. Kemudian di sini yang asalnya satu titik sebelum xi itu asalnya itu namanya xi min 1, sekarang jadi xi plus delta xi, gitu ya. Jadi ini, ya, ini juga tetangganya, ya. Xi plus delta xi itu tetangga dari xi, ya. Selisihnya sebesar apa, ya? Sebesar delta xi, gitu ya. Jadi ini hanya mengubah mengubah konsep tetangganya itu. Kita nggak usah pakai, kan tadi kan kita butuh dua estimasi akar sebelumnya, ya, butuh dua nilai x, gitu. Nah, sekarang di sini kita hanya butuh satu nilai x, yaitu xi, gitu ya. Jadi untuk nah ini formulasinya jadi seperti ini yang di bawah ini, ya kan. Ini disubstitusikan ke persamaan Newton-Raphson, nanti dapat formulasi 6.8 ini. Coba kita lihat 6.8 ini. Jadi xi plus 1 itu dihitung hanya berdasarkan xi. Sekarang udah nggak ada lagi xi min 1 di sini, karena kita sudah menggunakan konsep perturbasi ini, delta x ini. Pokoknya ada satu titik yang dekat dengan xi yang jauhnya itu sebesar delta xi, gitu. Itu konsepnya, ya. Jadi kita nggak usah tahu berapa xi min 1-nya, pokoknya ada delta xi ini. Nah, coba kita lihat bagaimana contohnya, ya. Ini di sini kita menggunakan metode secant yang dimodifikasi untuk mencari akar dari fungsi yang sama, yaitu e pangkat min x dikurangi x, ya. Di sini kita menggunakan delta x-nya itu sebesar 0,01, ya. Jadi kita upayakan sekecil mungkin, ya. Karena tadi kalau delta x-nya itu sekecil mungkin, dia akan mendekati metode Newton-Raphson, ya. Masih ingat, ya? Metode Newton-Raphson itu sebenarnya erat kaitannya dengan metode secant, ya. Ketika selisih antara dua titiknya itu mendekati 0, maka metode secant itu sebenarnya akan mendekati hasil dari metode Newton-Raphson. Harapan kita kan metode Newton-Raphson nih, tapi pencarian turunan pertama itu tidak semuanya mudah, gitu kan. Makanya kita gunakan metode secant. Tapi agar metode secant ini performanya lebih bagus dari konsep yang awal, ya, maka kita gunakan delta x-nya ini selisih antara kedua titiknya itu sekecil mungkin. Di sini 0,01, gitu ya. Dan kita hanya butuh satu nilai x, yaitu 1 misalnya, ya. Oke, nah di sini coba kita lihat, ya.
X0 nya 1 dan tetangganya ya X0 plus delta X0, di mana delta X0 nya ini konstan selalu 0,01 ya. Berarti 1 yang ini 1,01 gitu. Jadi tetangganya itu dekat sekali ya. Kita hitung nilai fungsinya kedua-duanya. Terus kita hitung berapa X1-nya ya. X1-nya hasilnya 0,537263 dan lihat epsilon T-nya hasilnya 5,3%. Oke, masih ingat nggak tadi di contoh ini? Untuk metode second sebelumnya itu 8% ya. Ya kan? Ini yang ada di sini kan? 8%. Ketika kita menggunakan, lihat ini kan selisihnya 1 ya, antara XI-1 dengan XI itu kan selisihnya 1 ya kan. Kalau kita perkecil ini selisihnya jadi 0,01, ternyata hasilnya lebih bagus, yang asalnya 8% jadi 5% ya kan. Nih buktinya. Nah di iterasi yang kedua kita hitung nih X0 nya jadi yang ini, X0 nya adalah X1 ya, yang ini X0 nya adalah X1 karena kita hanya butuh satu estimasi akar sebelumnya ya. Jadi untuk menghitung X1 kita hanya butuh satu estimasi akar sebelumnya yaitu X0, dan X0 nya itu estimasi akar sebelumnya kan ini. Oh sorry, ini ada yang salah ya. Ini kita ngitung X2 ya. Oh dia menggunakan X1 terus ya. Oke deh, di sini nggak ada X1 X2 ya. Oke, pokoknya gini, tapi jadi bingung ya. Oke deh, karena ini di buku ya, jadi kita ikutin pola buku ini aja. Jadi ini untuk menghitung estimasi akar berikutnya kita hanya butuh satu estimasi akar sebelumnya, dimana satu estimasi akar sebelumnya itu adalah 0,53726. Terus kita hitung berapa sih, dimana tetangganya ya, kita hitung ditambah 0,01 tadi ya, hasilnya adalah ini. Kita hitung nilai fungsinya, terus kita masukkan ke rumus metode second dan hasilnya 0,56701, dan ini adalah galatnya 0,0236. Kalau tadi kan 0, berapa tadi? 0,58% ya. Nah, ini udah 2 digit nih. 0,0 ya kan. Dia lebih akurat ya kan, lebih cepat. Kemudian yang ketiga nih, untuk menghitung estimasi akar berikutnya kita butuh satu estimasi akar sebelumnya, di mana estimasi akar sebelumnya adalah ini ya, 0,56701. Kita hitung tetangganya berapa. Ini kita hitung dua nilai fungsinya, kita masukkan ke formulasi metode second. Hasilnya lihat, di iterasi yang ketiga hasilnya sudah 10, errornya sudah 10 pangkat minus 5 ya. Kita bandingkan dengan ini 10 pangkat minus 3 ya, 10 pangkat minus 3 ini. Kalau ini udah minus 5 ya, sudah mendekati yang ini nih, ini minus 6 ya kan, jadi lebih akurat. Oke, kita sini analisisnya ya. The choice of a proper value is not automatic ya. Nah, pemilihan nilai yang tepat untuk delta itu tidak otomatis ya. Nah, di sini katanya jika deltanya ini terlalu kecil, the method can be swamped by runoff error. Jadi metode ini boleh jadi akan terkena galat pembulatan lah gitu ya. Yang disebabkan ya karena ya ini penghilangan penyebut lah gitu. Jadi intinya jangan delta itu jangan terlalu kecil juga. Sebenarnya di konsep limit itu kan kalau mendekati 0 ya. Tapi jangan di set terlalu kecil juga karena kalau misalnya deltanya 0, kalau tadi kan contohnya 0,01 ya. 0,01, seandainya
deltanya kita perkecil 0,00001 gitu ya, kecil sekali. Nah khawatirnya nanti akan terkena pembulatan sehingga itu seperti tidak kelihatan gitu adanya, akan malah hilang. Nah makanya jangan terlalu kecil juga gitu. Nah kemudian sebaliknya nih, if it is too big, jika terlalu besar, maka metode second ini tidak akan kelihatan efisiennya dan bahkan bisa divergen gitu, bahkan bisa divergen. Jadi dengan konsep yang dimodifikasi ini itu bisa menghindari divergen ini gitu ya. Atau akurasinya bisa mendekati metode Newton-Raphson ya. Nah, akan tetapi di sini jika dipilih dengan benar ya si deltanya, maka ini metode second ini menyediakan suatu sebagai alternatif yang bagus ya untuk kasus-kasus di mana evaluating the derivative ya, perhitungan dari turunan itu sulit ya. Dan menggunakan konsep dua tebakan awal itu sulit, tidak mudah gitu. Nah, karena kebayang ya metode second itu kan butuh dua tebakan awal. Terus kita harus nebaknya di mana tebakan awalnya. Dua tebakan awal ya. Tapi kalau satu tebakan awal kan kayak ya udah random aja satunya tebakannya di mana gitu. Karena tapi kalau dua kan satu lagi gimana cara menentukannya gitu kan. Jadi mungkin kalau merasa tidak nyaman dengan dua tebakan awal dan lebih menggunakan satu tebakan awal, maka metode second yang dimodifikasi itu adalah menjadi solusi alternatif ya. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya? Nanti saya akan kasih tugas ya. Tugasnya ada di bagian latihan ya. Kalau kemarin metode Newton-Raphson itu yang nomor berapa kemarin ya? 6.2 ya? Saya lupa. Ya, 6.2 ini. 6.2 ini yang jadi tugas untuk metode Newton-Raphson ya kan? Ya, 3 iterasi x0 nya sama dengan 3. Nah, metode second, untuk metode second biar ada yang baru ya. Nah, 6.7 ini ya. 6.7 pakai Excel aja ya, pakai Excel. Tapi kalian harus pastikan bisa menghitung ini trigonometri pakai kalkulator ya. Dimana x-nya itu dalam radian ya, bukan derajat. Jadi di kalkulatornya nanti di set si x-nya itu dipencet ya, radian ya, simbolnya radian di situ ya. Jadi x-nya ini dalam radian bukan dalam derajat ya. 6.7 ini saya jadikan tugas, dimana di sini kalian cari akar dari fungsi fx ini ya. Dimana x-nya dalam radian. Nah, gunakan 4 iterasi. Nah, kalau pakai Excel kan gampang lah ya. Tapi pastikan minimal 1 iterasi kalian cek secara manual ya, pakai kalkulator. Oke. Nah, metode second dengan tebakan awalnya ini ya, yang A nih. Ini ya. XI-1 nya 1 dan XI nya 3 ya. Terus yang B ini sampai C ini. Jadi kalau di Excel nanti kalian bikin sheet 1 ya untuk nomor A, sheet 2 untuk nomor B, sheet 3 untuk nomor C. Bedanya antara A, B, dan C itu adalah 2 tebakan awalnya ya. Kemudian yang D, gunakan metode grafik untuk
to explain your result ya. Ya untuk untuk memverifikasi ya antara A, B dan C ini dalam 4 iterasi itu lebih dekat yang mana? Apakah ada yang divergen nggak? Apakah semuanya konvergen? Ataukah ada yang divergen? Nanti kalian cek ya. Saya sarankan kalian pakai GNU plot ya. Nanti untuk memastikan gambarnya seperti apa, nah di sini saya coba ilustrasikan ya. Oke, biar kalian punya ilmu baru ya, coba install GNU plot ya. Ini bisa di Windows, bisa juga di Mac ya. Di sini, aduh, fontnya bisa diperbesar nggak ya? Kelihatan nggak? Oh ya, ini bisa nih. Bigger. Oh, comment plus. Nah ini ya. Oke. Nah oke. Set grid biar nanti di grafiknya ada garis-garisnya. Kemudian X-ring-nya ini domain X-nya ya. Misalnya di sini kita belum punya gambaran ya. Nilai X-nya itu akarnya itu ada di mana sampai mana ya. Kita belum punya gambaran. Jadi kalau belum punya gambaran ya plot aja misalnya dari -5 sampai 5 aja ya sebagai langkah awal. Nah terus plot sin X ya. Kalau nggak salah gini ya, kita coba ya, sin X ditambah cos 1 plus X kuadrat. Nah kalau pangkat bintangnya 2 ya, dikurang 1. Sorry. Nah gini ya grafiknya, kalau dari -5 sampai 5 ya. Oke. Oke, biar sumbu X-nya kelihatan, di sini tambahin koma spasi 0 ya. Nah, ini sumbu X-nya di sini nih. Jadi kalau tadi antara 0 sampai 2 itu ada tuh satu akar ya. Atau tadi misalnya ini kan ada yang 1,3 ya, 1,5, 2,5. Berarti kita ubah domainnya X range-nya misalnya jadi dari 1 sampai 4 ya. Nah, untuk kembali ke perintah sebelumnya itu tinggal klik panah ke atas ya di keyboard, jadi nggak usah ngetik ulang. Jadi ini akan kembali ke perintah-perintah sebelumnya. Nah ini ya. Ini ini internet saya nih gangguan lagi. Oke, tadi sampai mana? Sampai ngeplot ya? Ini ntar sumbu X-nya belum saya munculin nih. Mana? Nah ini ya. Jadi ini untuk memverifikasi nanti ya. Kan pertanyaannya gini ya. Cari akar positif dari persamaan dari fungsi ini, ya kan? Nanti cobain aja. Dari ketiga ini A, B dan C ini ya. Kalau 1 dan 3 nih, XI-1 dan XI-nya itu dia akan menuju ke salah satu dari akar yang ada di dekat sini enggak gitu kan. 1 dan 3 kan 1 di sini nih, 3 di sini ya. Ya kan? Akarnya kan kira-kira ini di ya 1, berapa nih? 9 ya, mungkin 89 ya antara itu. Ya kan?
dan juga ada di 2,5 sekian ya di sini nih gitu. Nah nanti kalian verifikasi gitu, maksudnya yang apa namanya, yang poin D ini kalian coba bandingkan hasil A, B, dan C ini apakah dia mendekati, apa dia konvergen atau enggak gitu. Kalau GNU plot nih dianggap terlalu sulit, pakai Excel juga bisa ya. Kalian cobain aja di Excel, pilih beberapa titik X, kemudian plot dengan menggunakan, cari nilai fungsinya dulu, terus di plot ya. Pernah saya simulasikan ya di pertemuan mana gitu ya. Nanti kalian cobain ya, yang bagian D ini gitu. Oke ya, kebayang? Nah, yang dimodifikasinya di sini nggak ada ya. Oh, ini 6.8 ya. Determine the real root X pangkat 3,5 sama dengan 80 dengan metode secant yang dimodifikasi. Oh, Excel yang secant dimodifikasi belum saya tunjukkan ya. Nah, ini nih. Oke, ini saya ubah aja. Ini 1, 2, 3 ya. Oke. Ini, nah jadi kita hanya punya cek. Ini internet. Maaf, ini ada masalah internet. Cek. Terdengar suara saya? Oh, sekarang terdengar ya. Oke. Nah, ini adalah yang pengerjaan metode secant yang dimodifikasi ya. Jadi sekarang kolomnya berkurang. Oh, nggak berkurang sih ya. Hanya berubah nama aja ya. Ada XI, pasangannya dengan fxi, nilai fungsinya, terus ada juga, oh ya, berkurang satu kolom ya, asalnya kan ada xi-1 ya, sekarang hanya ada ini fxi plus delta xi, di mana delta xi nya konstan di sini 0,01 ya. Nah ini, jadi ketika kita ngitung nilai fungsinya jangan lupa ditambahkan 0,01 gitulah intinya ya. Terus ini adalah akar berikutnya. Nah, di sini kita lihat dalam 3 iterasi aja errornya sudah 10 pangkat minus 5 ya. 10 pangkat minus 5. Oke. Kalau ini kan 4 iterasi sampai 10 pangkat minus 6 ya. Ini metode secant ya. Nanti kalian coba juga pakai Excel untuk 6.8 ini ya. Jadi ini pangkatnya X pangkat 3,5, bisa ya pakai rumus power, terus pangkatnya tinggal diganti dengan 3,5 ya. Di kalkulator juga bisa ya ngitung pangkat yang seperti ini. Nanti kalian bisa verifikasi juga menggunakan kalkulator ya. Maksudnya kalian bisa nggak menggunakan kalkulator gitu. Nah, di sini hentikan perhitungannya sampai ES-nya ya, ES-nya ini 0,1% ya. Jadi kalau udah di bawah 0,1% berarti errornya hentikan ya. Kemudian nilai nah ini inisial awalnya hanya 1 ya, 3,5 gitu. Terus datanya 0,01. Terus gimana menghitung errornya ya? Ini yang biasa ditanyakan ya. Gimana menghitung errornya? Nilai yang sebenarnya itu berapa gitu ya. Di sini kita tidak bisa mengetahui secara pasti berapa nilai eksaknya. Jadi kalian hitung aja epsilon A-nya ya. Epsilon A-nya. Epsilon A-nya aja yang dihitung. Jadi untuk yang 6.8 ini hentikan iterasinya ketika epsilon A-nya lebih kecil dari epsilon S gitu ya. Nah, yang 6.7 juga sama ya, hitung epsilon A-nya. Dihitung dari
ya iterasi sebelumnya ya kan, ada nilai estimasi akar sebelumnya kan ya, jadi tinggal dihitung gitu. Oke, itu tugasnya.